Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan pada kami Tuhan. Biar hanya kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Kau urapi Tuhan sebentar kenalkan firman Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu yang tiada arti bila tidak Kau pakai Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan Yesus. Lawatan-Mu terjadi pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya berada di sini, hanya Tuhan yang memberikan kekuatan pada saya. Selama saya hidup, saya ingin melayani Tuhan. Saya hanya mendengarkan pribadi kita, harga diri kita hanya dengar kata Tuhan. Kemarin saya mau bawa firman, tapi Tuhan kasih unjuk 3 hal. Berdoa, pujian, dan penyembahan. Pray, praise, and worship. Pujian penyembahan itu, apa yang dimaksud dengan doa? Koheni tolong ditanyakan. Pray, praise, and worship. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Secara pribadi, kita ada kerendahan hati. Jangan kita menonjolkan kita untuk kesombongan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita perbuat hanya untuk Tuhan. Kita beri puji penyembahan pada Dia, karena Dia layak untuk menerima pujian. Apa itu pujian? Pujian itu adalah pujian dan penyembahan kita merendahkan kepada Tuhan. Jika saudara-saudara dipakai Tuhan, itu bukan karena kekuatan gagah kita, bukan dari kesombongan kita, tapi Tuhan yang memakai setiap hamba-hambanya. Kita di sini di depan ini bukan artis, tapi kita memuji untuk menyenangkan hati Tuhan. Di sini dalam bahasa Ibrani, pujian dan penyembahan itu ada 7 hal dalam bahasa Ibrani. Dulu setelah saya sekolah teologi, saya dapat ada 7, yaitu 1 yadah dalam bahasa Ibrani, yaitu mengangkat tangan kita menyembah karena sebab Dia Allah yang hidup. Karena belas kasihan Tuhan kita ada di bumi ini, bukan karena kekuatan gagah kita, bukan dari hasil kita. Semua kesehatan semua dari Tuhan. Dan yang kedua adalah taudah, yang berarti mengangkat tangan kita, sikap pribadi kita, minta belas kasihan Tuhan turun atas kita. Dan ketiga, barak, yang artinya adalah sujud menyembah di bawah kaki Tuhan. Dan yang keempat adalah tehillah. Tehillah itu adalah melayani Tuhan dalam bahasa Ibrani, tehillah. Dan yang kelima adalah jamar, yaitu memainkan alat musik untuk Tuhan. Seperti pada pemusik-musik di sini, semua diberikan talenta untuk melayani melalui musik. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan yang keenam adalah halal. Kita berapi-api untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketujuh adalah sabak, yang berarti bersorak-sorai bagi Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita lakukan untuk Tuhan. Itulah dari ketujuh. Yang dimaksud dengan tentang doa adalah kita baca di Yakobus 5 ayat 16. Oh ini ya. Yang B ya. Kita baca sama-sama.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Memang sangat besar kuasanya. Itu memang nyata kalau kita melakukannya dengan segenap hati. Kalau kita hanya untuk cuman cuek gitu, itu nggak ada mujizat. Seperti kejadian Kamis kemarin, saya mestinya harus masuk rumah sakit lagi. Tapi Tuhan, saya ingin menyesuaikan tugas saya untuk bisa WL bawa firman. Karena Tuhan udah suruh saya untuk memberitakan pre-emosi. Kok bisa sama gitu kayak Pak Gembala pernah bilang. Di sini saya berusaha untuk menyembah dalam keadaan apapun. Kita berdoa, menyanyi, mengucap syukur. Setelah berdoa, puji Tuhan, itu agak reda ya. Tapi saya percaya yakin bahwa selama saya hidup, saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua adalah pujian. Kita akan baca di Mazmur 148. Haleluya, pujilah Tuhan. Di surga, pujilah di tempat yang tinggi. Ya, kita memuji Tuhan. Kita melalui pujian, melalui doa, seperti Nabi Elia. Dia meminta hujan, turunlah hujan. Dan setelah itu dia berdoa lagi untuk tidak minta hujan. Terjadilah, karena dia dengan yakin berdoa sungguh-sungguh. Dia meminta, bukan hanya sekedar doa. Kalau hanya sekedar doa tidak masuk ke hati itu sia-sia. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Kita akan baca lagi next point di Mazmur 97. Penyembahan. Apa itu penyembahan? Penyembahan adalah hati kita merendahkan diri kepada Tuhan. Selama kita hidup, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak memilih apapun. Kita dalam pelayanan jangan pilih-pilih orang. Jangan pandang manusia. Bila pandang manusia kita bisa kecewa. Tapi pandang Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Jadi 4 poin yang saya dapatkan di sini yaitu 1. Merendahkan hati Tuhan. 2. Ungkapan isi hati manusia kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu ungkapan hati Tuhan. Dan yang keempat adalah kita diciptakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kita lakukan. Pujian penyembahan itu sangat luar biasa. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan karena kita ingin dipandang orang, bukan kita ingin dikenal orang, semua itu sia-sia. Tapi kita lakukan dengan hati yang tulus, memuji dan menyembah. Ungkapan isi hati manusia kepada Tuhan. Yaitu. Yang ketiga yaitu ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Dan poin keempat, kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Meskipun situasi, kondisi begini, tapi kita percaya pada Tuhan. Di saat saya merasakan sesuatu, saya hanya memuji, menyembah pada Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mengerti isi hati kita. Walaupun tidak ada orang tua, tapi saya punya satu pribadi. Satu pribadi yaitu sangat memperhatikan saya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menginginkan masih saya berada di bumi ini. Semua karena untuk Tuhan. Kita lakukan yang terbaik. Meskipun kita lakukan yang terbaik, meskipun kita di depan tidak dipandang orang, kita tidak usah pikirkan itu. Tapi kita pikirkan harga diri kita, pribadi kita, dengar kata Tuhan. Dia Allah yang hidup, tidak kelihatan, tapi Dia sangat luar biasa. Yang mujizatnya masih terjadi sampai saat ini. Saya boleh di tempat ini hadir, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, itu mungkin saya tidak bisa. Kemarin
ganti aja Bu, enggak, saya harus lakukan tugas yang Tuhan percayakan sebisa saya, semampu saya. Karena ini memberitakan firman Tuhan, yaitu tentang praise and worship. Jadi berdoa, pujian dan penyembahan kita lakukan untuk Tuhan. Dalam situasi apapun kita lakukan berdoa, pujian dan penyembahan. Karena kita, selain kita hidup itu, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita menyanyi untuk Tuhan agar kita semuanya dapat diberi kekuatan dari Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan itu baik. Dia Allah yang hidup, Dia luar biasa. Dia mengerti setiap pribadi kita. Jadi saudara-saudara, mungkin ada segala sesuatu doa yang belum dijawab Tuhan. Kenapa ini Tuhan tidak dijawab? Doa itu ada 3. Ada yang dijawab, ada yang harus tunggu, ada yang tidak sama sekali. Jadi kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan. Jangan memaksakan keinginan kita. Isi pikiran kita dengan doa, dengan baca firman. Jangan kita isi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiran kotor itu tidak baik ya. Seperti kami alami juga kemarin. HP saya dipakai orang, ternyata film-film yang tidak baik dimasukkan. Saya sangat benci sekali. Saya bilang, Tuhan, selama saya hidup, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran kayak gitu, itu kita menjadi tidak bisa. Jadi banyak bengong-bengong. Jadi bisa lupa diri, lupa segalanya. Tapi kita berhubungan intim dengan Tuhan, memuji, menyembah, walaupun Dia tidak kelihatan, tapi Dia Allah yang hidup, sangat memperhatikan setiap umatnya, doa-doa. Jadi saudara-saudara, mungkin pada saat ini dalam pergumulan, tetap semangat, layani Tuhan. Kita lakukan, kita berdoa untuk Tuhan. Jangan kita menjadi keadaan begini, menjadi kita jadi pesimis. Jangan, karena Tuhan tuh segala sesuatu Dia lakukan untuk kita yang terbaik. Jadi saudara-saudara, kita tetap untuk berdoa. Pujian penyembah itu sangat menjadi kekuatan bagi kita. Di saat kita lemah, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Karena Dia hanya sebatas doa. Nafas seorang Kristen itu adalah doa. Doa adalah yang memunculkan setiap jawaban-jawaban, kekuatan bagi setiap pribadi kita. Hanya dengar kata Tuhan. Jadi kita, visi yang kata Pak Gembala itu memang benar. Waktu itu saya sebelum berkhotbah, Tuhan, saya akan memberitakan apa. Tuhan kasih itu terus saya dikasih pencerahan-pencerahan. Harus gimana itu, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih petunjuk, kasih petunjuk kemana gitu. Tapi kalau pikiran kita hanya untuk segala sesuatu kita lakukan hanya untuk dipandang orang, hanya untuk melakukan ini di mimbar ini, bukan mimbar untuk kita kayak di kafe-kafe, tapi hadirat Tuhan turun atas di tempat ini. Dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan, kemampuan pada kita. Jadi saudara-saudara, mungkin dalam situasi pada saat ini lagi tidak baik, tapi tetap kita percaya, bersandar pada Tuhan. Meskipun belum ada jawaban, Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Karena Dialah satu pribadi yang memberikan kita kedamaian, sukacita penuh untuk memuliakan nama Dia. Demikian firman Tuhan. Saya tidak panjang lebar. Kuasa Tuhan bekerja atas setiap pribadi. Jadi setiap pelayan-pelayan di sini, kalau Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, lakukan yang terbaik. Jangan nanti. Tapi kita lakukan untuk Tuhan. Jangan kita pandang manusia, kita pandang Tuhan.
Kalau kita pandang manusia kita bisa kecewa. Tapi kalau pandang Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Hidup harus mengucap syukur dalam segala. Memang itu sulit kalau hidup mengucap syukur. Tapi kalau kita lakukan itu nggak ada yang sulit. Kita bersyukur, kita memuji, menyembah Dia. Kayak seperti minggu kemarin, kayak nyanyi Holy itu kayaknya hati saya itu kayak dijamah Tuhan. Kok sepertinya ada kedamaian. Semakin kita terus memuji, menyembah Tuhan, itu urapan Tuhan ada. Jadi tetap semangat saudara-saudara. Meskipun situasi kondisi tidak memungkinkan, tapi saya percaya pertolongan Tuhan tidak terlambat, tepat pada waktunya. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang luar biasa. Saya boleh di sini semua karena Tuhan, semua karena doa-doa, semua dari tim doa semua. Segala puji syukur kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itulah saya bawakan tidak panjang lebar. Saya akan menyanyikan lagu Ku Sanjung sebagai rasa syukur saya. Saya bisa melewati, saya bisa WL, bisa membawakan firman Tuhan walaupun singkat, tapi hanya Dia yang ku sanjung.
hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan pengertian pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk pada Bapak. Oke, kita masuk dalam doa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, di mana Engkau masih memberi kami kesempatan, ya pagi menjadi siang ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu, boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa. Bila firman-Mu Tuhan menguatkan setiap kami yang hadir di tempat ini maupun ada di rumah, kami percaya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Ini Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan yang sudah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Siapa yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, beri kemuliaannya. Pesan firman Tuhan hari ini yaitu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Itu adalah ciri khas orang Kristen. Ya. Kita harus menghidupinya setiap hari. Ya, bukan hanya di gereja saja, amin. Ya, tapi di rumah juga. Ya. Oke, kita akan warta sepekan. Ya, kita akan sambut saudara kita yang baru pertama kali hadir, ya, saudara Ishak. Silakan berdiri. Selamat datang. Dan juga saudara Acun. Ya, selamat datang. Dan juga saudara Hakim. Ya, selamat datang. Kalau belum ada ibadah yang tetap, kami
Ya, kami mengundang kembali untuk saudara-saudara yang baru pertama kali hadir bisa beribadah kembali di tempat ini. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Gembala, yaitu Pendeta Andreas Bunianto STH, dan juga disertai oleh perjamuan kudus. Dan untuk para pelayan untuk mempersiapkan diri, dan juga jemaat juga mempersiapkan diri, karena perjamuan kudus adalah sakral, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Apapun yang tidak baik kita buang, ya. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan next, dan untuk tim besuk dan juga baptisan, ya bisa menghubungi Bapak Buncunket atau Bapak Aket, ya. Kalau yang belum baptis boleh segera daftar. Dan yang membutuhkan pembesukan juga boleh hubungi. Dan juga koordinator tim doa, ya, ketuanya Ibu Liha yang di samping, yang nggak ada fotonya tapi orangnya ada di depan. Yang membutuhkan bicara doa, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu Liha. Dan kita doakan, ya, setiap pergumulan, permasalahan maupun yang sakit, kita doakan sampai terjadi mujizat, sampai sembuh, sampai dipulihkan. Amin. Ya. Dan tidak lupa hari yang sangat menggembirakan hari ini, ya, yaitu ada baptisan. Nama yang sudah tercatat kalau tidak salah ada 14 orang. Dan diharapkan yang mau baptis sehabis ibadah jangan pergi dulu, ya. Ada pengarahan dari Bapak Gembala. Dan juga diharapkan setelah baptis minggu selanjutnya harap datang. Ya, kita para hamba Tuhan akan mengajarkan untuk mengenal lebih siapa sih Tuhan Yesus itu. Ya, oke? Oke ya. Dan juga hari ini setelah ibadah nanti untuk Bapak Aket, ya, nanti bertemu dengan Pak Wakil Gembala, saya dan juga Bapak Pendeta Johan. Jadi Pak Aket jangan pergi dulu ya, kita akan diskusi sebentar. Oke? Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sudah saatnya untuk doa berkat itu Bapak Gembala Pendeta Andreas Bunianto STH, dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Sama dengan tepuk tangan yang lebih dahsyat dan lebih biasa. Jangan berhenti, belum berhenti. Ya, oke. Ya, biasa tepuk tangan 5.000 orang. Iya, kelihatannya sedikit ya, tapi Tuhan katakan 5.000. Itu dahsyat luar biasa. Oke, hari ini saya yakin setiap orang sudah di sini, ada yang di rumah, halo, shalom, pasti sedang diberkati Tuhan. Amin. Apapun masalah, jangan khawatir, jangan takut, serahkan pada Tuhan. Kalau saudara benar-benar serahkan Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, masalah yang akan menjadi kecil, Yesus semakin besar. Amin. Itu pasti. Oke, saudara terkasih, hari ini saya sangat diberkati firman Tuhan. Hal yang indah akan terjadi kepada saudara. Firman Tuhan hari ini sederhana, padat, ketat, tapi bermuatan positif. Amin, saudara. Dan satu hal yang saya lihat, Ibu Henny, saudara lihat, mungkin dia agak berbeda hari ini. Seharusnya tadi dia 3 kali atau 4 kali mengatakan statementnya sama. Puji Tuhan hari ini aku bisa berdiri di sini. Saudara tahu apa artinya? Ibu sedang sakit. Ibu sedang sakit. Tapi dia tidak mau membatalkan pelayanan dia. Ini luar biasa, saudara. Tadi toko sempat ngobrol sama suami Sutiono. Ngobrol, ya, ibu orang tua, ibu pasti bisa. Ternyata hari ini ibu bisa. Dia melayani Tuhan hanya fokus pada Tuhan, bukan fokus yang lain. Hari ini temanya doa,
penyembahan, dan pujian. Itu adalah visi misi kita GABK di tempat ini, saudara. Banyak doa, banyak memuji, menyembah. Itu yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan mau kita di sini, di rumah, seluruh dunia, umatnya, anaknya. Tuhan mau kita tuh doa yang benar, memuji yang benar, menyembah yang benar. Itu yang Tuhan mau. Kalau saudara kehidupan sehari-hari tidak memiliki doa yang benar, tidak memiliki pujian yang tersambung ke surga, tidak mempunyai penyembahan hadirat Allah turun, saudara, percuma banyak argumentasi, percuma banyak ide-ide, saran-saran, sedangkan hati saudara nggak ada Tuhan. Soalnya hanya main melihat yang kasat mata saudara, melihat begitu salah, itu salah. Itu benar nggak saudara? Coba kalau saudara perbanyak doa yang benar, perbanyak pujian yang benar, perbanyak penyembahan yang benar, apapun yang saudara katakan pasti benar. Karena itu lahir dari hati kita, saudara. Kita baik-baik, saudara, hari ini. Lihat, pelayanannya adalah mahal milik Tuhan. Kita harus hati-hati, waspada hati kita, jangan sampai terluka, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Hari ini, puji Tuhan, gereja kita di pandemi ini bisa ada jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Ini pilihan saudara. Mereka bisa di gereja lain, kenapa pilih di sini? Itu semua pemurahan hati Tuhan. Kita bersyukur ada yang mau dibaptis hari ini. Saudara, saya mau katakan, ini fakta. Saudara sebelah hamba Tuhan, misalnya ada pilihan, hamba Tuhan membaptiskan seseorang yang sedang koma, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Tapi saudara akan datang membaptiskan dia, padahal dia nggak tahu apa-apa. Ini memang tugas seorang hamba, pengabdian. Saudara baptiskan dia. Ya, masalah selamat nggak selamat itu urusan Tuhan, benar saudara. Tapi kita pasti datang. Tapi kalau ada orang datang gereja hanya berapa kali, atau mereka sudah lama tidak ke gereja, ya mereka tuh beralasan terus nggak mau baptis. Tapi satu saat timingnya udah tepat, Tuhan udah panggil dia baptis. Ya, kita pasti harus datang membaptis dia. Ya, mereka bisa dengar, mereka bisa kita tekankan. Kamu percaya nggak? Kamu dibaptis nggak? Jangan ragu-ragu ya. Mereka iya Pak, mau kita doain supaya kamu tetap mau dibaptis. Mereka masih bisa berargumentasi, masih bisa menjawab pertanyaan kita. Itu kan lebih baik. Amin saudara.